fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa mulika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wa wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala muqaddimu dhalika mu'dil hadrati habibina wa qurrati a'yunina wa billah sallallahu alaihi wasallam sabil amir muslim wa sahabil qaraat wa tabi'in wa tabi'in min al-ulama wal awliya wa syarif wa salihin wa jami'al qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli mu'alla wa syubaikat wal bagi wa jamba khususan ya Allah Allahumma 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 minatun bi'jalani Allahumma Allahumma وصلهم وفروعهم وجميع ذرية الحاضرين والحاضر أجمعين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وخصوصا من لا ذكر ولا زائر له اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita yaitu halaman 17 di tengah kitab tauhid, baru kita manaqib Sayyidah Khadijah. Jadi jumlah yang wajib kita mengenal. Nah, wajib kita mengenal, maksudnya mengenal Allah lewat sifatnya. Yang wajib kita ketahui 20 sifat. Tidak bisa jalan mengenal Allah kecuali melewati sifatnya dulu. Tidak ada jalan lain lagi. Kalau ada jalan lain buntu jalannya. Ini Bapak Ibu dasar kita pengaji dasarnya pondasi. Insya Allah andai kata kita sudah tamat kitab ini, kita tingkatan tinggi lagi. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Ayo Bapak Ibu. Tidak ada jalan mengenali Allah kecuali harus melewati mengenali sifat-sifatnya. Yang disebut 20 sifat, atau yang dikenal sifat 20, atau yang dikenal ilmu alam, atau yang dikenal ilmu usul din, atau yang dikenal ilmu apa itu dia kita itu ilmu tauhid. Nah itu menjadi sifat Allah itu Bapak Ibu yang kita ketahui 20 sifat. Ada Bapak Ibu orang pengajian ilmu makrifat mengenal Allah tengah malam yang diikuti, ya ulun langsung ke poinnya aja. Jangan diikuti, orang tengah malam itu guringan, bukan pengajian. Alasannya itu ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu mengenal 20 sifat. Kenapa maka pengajian sembunyi-sembunyi? Takutan ketahuan, ujung-ujungnya di sidang orang. Ulun Pak Ibu sering sama guru ulun menghadiri, bahkan terjadi debat kecil-kecilan. Pian kalau kadang melewati ilmu tauhid mengenal Allah itu bisa rusak. Ibarat orang sekolah SMP harus melewati SD dulu. Ada mungkin orang sekolah SMP kadang melewati SD. Orang masuk pesantrennya syaratnya harus bisa ngaji dulu. Kalau nggak bisa ngaji gimana baca kitab? Huruf alif bata saja nggak kenal. Tapi gurunya langsung gue tamat pesantren, gue walaupun gak bisa mengaji, ijazah palsu tuh. Kadang menimbulkan masalah tadi jadi bayar dia. Nah, jalannya itu dulu. Cara
cara kita mengenal Allah Bapak Ibu. Makanya kita ini belajar kita. Ulun ini rasa di tengah-tengah keluarga di kita pengajian ini hanya menyampaikan ilmu guru. Ulun hanya penyambung lidah Pak Guru, dan ulun bersyukur dimanapun ulun pengajian, ulun selalu berhadapan dengan orang-orang soleh-solehah. Ulun bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, ulun talak 3 Fir'aun, ulun kada hendak pakumpulan dengan Fir'aun. Ulun talak 3 Haman, ulun talak 3 Namrud, ulun talak 3 Bujala-Bula. Dan hendak pakumpulan bukan itu. Baik pakumpulan orang-orang soleh-solehah seperti di hadapan ulun ini. Ayo Bapak Ibu. Nah lihat, jadi jumlah wajib kita mengenal 20 yang wajib. Mulai wujud, kidam, bakal sampai mutakalimah. Itu nanti dirincikan dalam kitab ini Bapak Ibu. Nah kemudian dari sifat-sifat yang dimiliki Allah yang wajib kita ketahui 20. Pada sifat yang baik lawan Allah, sifat kesempurnaan itu banyak. Tapi kita hanya 20 sifat. Sama Nabi dan Rasul yang wajib kita kenal hanya 25. Seperti para malaikat hanya 10 cukup. Untung ada batas wajib mengenal. Nah lalu setelah itu, dan 20 yang mustahil, yang tidak cocok, tidak pantas diarahkan kepada Allah. Allah guru belum mengabulkan doa ulun, dikabulkan, tapi pian mengatur Allah, lalu pian juga merasa bahwa doa pian sudah dikabulkan Allah. Kan itu kalimat itu Pak gue buruk sangka dengan Allah. Sampai sekarang guru Allah belum mengabulkan doa ulun. Kalau pian ngomong seperti itu, sama Allah Ta'ala mengkhianati janjinya di dalam Al-Quran. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku pasti kabulkan doamu. Tapi piannya mengatur Allah menurut kehendak pian, supaya Allah mengabulkan menurut pian. Padahal Allah mengabulkan menurut kehendak Allah yang sesuai dengan keperluan pian, bukan sesuai dengan kehendak pian. Banyak Bapak Ibu orang yang seperti itu. Karena apa? Karena dia nggak mau belajar ilmu tauhid. Kalau ketingkatan tinggi, ya namanya ilmu ma'rifat. Ini masalahnya. Ini kayaknya Bapak Ibu kita pengajian kita arah ke situ juga. Nah lalu setelah kita tuh Bapak Ibu berdoa tadi, kita bukan matur Allah, tapi kita berdoa menurut kita selesai. Masalah dikabulkan jenisnya serahkan kepada Allah. Karena Allah maha tahu keperluan kita, bukan menurut permintaan dan kemauan kita. Kita mungkin berdoa, ya Allah, kaki ulun sakit nah ya Allah, asam urat kali tapi kau berjalan. Ujar Allah Ta'ala, kamu kau berikan rezeki yang cukup aja biar ada kaki seperti itu. Sebab kalau kamu sehat kaki kali tapi ada di kampung. Nah itu. Ini apa kami pengajian ada juga di rumah almarhum Bapak Haji Uwah Aliuddin bin Haji Marsudi. Ini anggota pengajian dari Bapak. Ulun Pak kada tahu bahwa beliau itu kapan mulai kehutanan. Dia tahu loh. Nah, kamar lu ada nih. Kada tahu Pak. Ngelopin lu pada ulun. Presiden itu kesannya akan lu kehutanan. Kemudian semua yang berhadir di kampung itu, di belakang rumah situ ada musola. Sidin termasuk penyandang dananya. Baru tahu juga di kuburan sama kakila kan. Alhamdulillah, ulun punya murid orang-orang baik, mudah-mudahan ulun terpulang baik juga. Amin. Punya murid orang-orang baik, panah ulun baru tahu. Pian gak ada ngomong dia sama ulun. Kalau saya ketemu penyandang dana musala itu, apapun acara dan sebagainya, beliau itu guru penyandang dana. Dan pengajian di situ guru Syahudin. Oh, semua pengajian di situ beliau penyandang dana. Memang bapak-bapak, ibu-ibu, orang baik-baik itu cepat dipanggil. Mau anak lambat dipanggil tuh Donald Trump panjang.
berujung berlanjut di istidraj. Ya begitulah Bapak Ibu. Nah itu baru ulun tahu. Mudah-mudahan dulu ada yang meneruskan akhlak beliau itu. Amin. Nah itu, dan orang di kampung situ Bapak Naryo juga tahu juga. Yang ngomong lawan ulun itu tahu lah biar ketua musola. Setelah meninggal baru ngomong. Tanya orang kampung, siapa penyandang dana di kampung? Kalian tahu nih Pak RW? Kita 100.000 aja sampai jadi beruang tahu. Nah diumumkan. Nah itu Bapak Ibu pun. Nah 2 kali masuk rumah sakit enggak, artinya kada merepotkan. Ya itu beliau. Dan Bapak Ibu setiap salaman pelukan sama Allah, dia ngomong di telinga Allah, ngomong dia, guru doakan ulun sampai kecuali meninggal baru sampai mengaji. Buat Panario. Ini istrinya Panario ini adik beliau, ulun baru tahu. Betul Panario. Nah, baru tahu istrinya Panario ini ternyata adik beliau, baru kada tahu. Dikira Pak RW adik beliau. Budayaan kita Pak RW. Nah lihat Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Kita orang-orang baik itu kita sama. Nah ini penting lawan kita yang baik. Ayo, beliau ngomong ke telinga ulun, kita jangan sampai guru pengajian kecuali ulun meninggal. Maksudnya ulun meninggal, ulun sampai. Nah itu. Ya itulah Bapak Ibu, orang-orang bagus. Nah kembali lagi, berarti mustahil 20 sifat. Mustahil itu apa? Jangan mengarahkan kepada Allah yang tidak cocok, yang tidak pantas, yang tidak sesuai. Jangan diarahkan kepada Allah, karena sifat itu mustahil sama Allah. Allah belum mengabulkan lagi doa ulun. Allah tidak mengabulkan itu mustahil. Karena rahasia Allah mengabulkan Bapak Ibu. Nah disitulah kita yang hadir berbaik sangka kita dengan Allah. Kadang-kadang kita seperti memprotes Allah. Banyak Bapak Ibu orang arah nada ngomongnya itu. Kadang-kadang dulu kalau orang meninggal kan kata guru kan ada ceramah kemarin guru, urun dengar guru dan urun catat ya apa Pak. Kalau orang meninggal itu orang baik guru ya, itu dia itu diberi Allah kuburnya itu luas sejauh mata memandang. Iya, itu guru kalau kubur itu diperluas oleh Allah, kubur yang di samping itu nggak tergeser ya guru. Nah, ini logikanya nih yang muncul ini. Sedangkan itu urusan keimanan. 3 aja lah bapak-bapak ibu-ibu. Kita mengakui kebesaran kekuasaan Allah. Bapak ibu, keluarga semua yang berhadir. Api dengan air kalah nggak api? Kenapa maka ada di dalam laut ada api? Gunung apa namanya? Kenapa? Ada di dalam laut itu api. Gunung Merapi ada di dalam laut. Makanya Gunung Krakatau. Di mana Bapak Ibu kita memikirkan? Pikirkan itu. Enggak usah memikirkan Allah, enggak sanggup. Ciptaannya aja dulu. Allah menampakkan kebesarannya bagi orang yang beriman, bagi orang yang belajar tauhid. Oleh kekuatan keyakinannya bertambah. Dia sudah ada modal keyakinan lewat ilmu tauhid. Melihat di dalam laut ada gunung Merapi, padahal api itu kalah dengan air, dikelilingi air yang banyak itu. Ternyata ada gunung Merapi di dalam laut. Bapak Ibu, satu. Yang kedua, pian pernah ke Tanjung? Ada kan tugu tuh di Tanjung itu, ada seperti obor. Masihlah menyala apinya. Mati kan sudah. Ya, ini Bapak mati sudah guru. Berarti kalau yang mati apa tuh gasnya habis.
Pertanyaan Bapak Ibu, matahari itu bahan bakarnya apa? Oh, Pak RW punya LPG. Ayo kita lihat kebesaran Allah. Adakah ibu-ibu yang hadir? Apa bahan bakarnya matahari? Ulun sampai dulu belajar ilmu fisika, IPA, ilmu pengetahuan alam, nggak pernah guru ulun membahas bahan bakar matahari ini jenisnya. Enggak. Dulu kita belajar tentang bahan bakar pesawat, beda, lain lagi kan. Nah, bahan bakar mobil kan lain lagi. Ayo Bapak Ibu, adakah tapi kirakan kita yang hadir, apa bahan bakar matahari? Ada bahan bakarnya lah. Andai kata ada, kalau habis gimana? Nah, ukur di sini. Itu kebesaran Allah. Allah nampakkan kebesarannya, kekuasaannya kepada orang yang beriman, yang merasakan kebesaran Allah, karena dia punya model ilmu tauhid tadi. Allah Maha Kuasa, nampak. Masa yang juru ulun ngomong doa ulun belum dikabulkan Allah dulu? Bukan belum dikabulkan, sudah, tapi jenisnya kada sesuai dengan kehendak pian. Karena Allah mengabulkan yang paling tepat untuk sampean. Dua, terakhir, contoh 3 ini cukup. Pian sering minum air zam-zam. Ahli arkeologi sampai sekarang tidak pernah menemukan sumber air zam-zam itu dari mana. Sumurnya memang ada sumur. Sumber air zam-zam, adakah yang hadir nih mendengar diketahui tidak sumbernya? Nggak ada ketemu. Mana ada di situ Bapak Ibu sumber air? Tandus itu. Ternyata Bapak Ibu yang minum, ulun minum, itu mukjizatnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Siti Hajar cari air, sampai sekarang Bapak Ibu dinikmati oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, pernahkah kalian mendengar air zam-zam mati? Ada jalan. Kalau PDAM ini rancang mati di sini. Nah Bapak Ibu, dari situ Pak Ibu kita ingat kebesaran Allah, kita bertambah keyakinan, kita tambah kuat, tambah tinggi, dan kita tambah rendah. Kalau sudah itu contoh yang 3 itu, apa yang lawan Allah tuh kada ada yang mustahil. Mustahil itu nggak ada lawan Allah. Nah kemudian terus, dan satu yang harus itu maksudnya sekehendak Allah. Wajib 20, mustahil 20, lawannya wajib 20. Wajib itu dimiliki oleh Allah, mustahil tidak dimiliki oleh Allah. Artinya tidak ada diarahkan kepada Allah dan tidak boleh diarahkan kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, harus bagi Allah. Apa arti harus? Sekehendak Allah. Banyak aja Bapak Ibu orang di dalam dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini Bapak Ibu. Ulun nih guru malam tadi, guru tetangga meninggal, guru padahal guru kada sakit-sakit guru. Begitu yang belajar kami biasa, memang sudah sampai umurnya, padahal guru kada sakit-sakit guru. Jaga orangnya guru, ulun bingung dia guru meninggal. Yang sebelahnya itu guru dipiringkan karena meninggal. Bagi orang Betawi Pak Ibu, maaf nggak apa-apa itu, artinya nggak apa-apa. Dia hatinya Allah Ta'ala mewafatkan seseorang bukan harus melewati sakit. Bisa Allah Ta'ala mewafatkan seseorang harus melewati sakit. Bisa Allah Ta'ala mewafatkan seseorang tidak melewati sakit. Karena itu hak wewenang Allah. Nah ini berpikirnya jangan seperti itu jadi Olympian. Tapi orang bertauhid, wafat bisa terjadi bagi orang yang sehat, wafat bisa terjadi bagi orang yang sakit, wafat bisa terjadi bagi orang yang muda, wafat bisa terjadi bagi orang yang tua. Dan lalu orang ngomong Bapak Ibu, jangan lagi ngomong seperti ini kita nih.
ulun guru belum siap meninggal, Ajrail kada tahu urusan. Nah, kan banyak itu jadi alasan ulun guru belum siap meninggal. Siap tidak siap, kalau sudah sampai waktunya dipanggil, harus Bapak Ibu keluarga kita persiapkan. Sibukkanlah di dalam kebaikan. Banyak orang Bapak Ibu tertipu dengan kata-kata itu. Ulun belum siap baru meninggal, Ajrail juga masa bodoh dengan kata-kata itu. Yang lucunya lagi sampai sekarang terjadi, selama orang di atas kubur, ini banyak yang terjadi pahaman ini. Selama masih ada orang di atas kubur, di ketika mayat itu dimakamkan, Ajrail menunda malaikat Munkar Nakir menunda pertanyaan. Kata siapa? Nah, itu banyak tuh. Maka diceramah lagi. Selama orang yang di atas kubur itu masih ada, malaikat Munkar Nakir katanya menunda pertanyaan, kecuali berjawab sudah. Dusta itu kata-kata. Tapi gue ada hadis Nabi, di ketika orang-orang yang mengantar jenazah itu mulai pulang, dia mendengar terompah. Orang-orang yang berjalan di atas kuburnya itu maksudnya orang hidup, artinya dihidupkan kembali. Bukan itu jadi dalil, belum ditanyai karena masih ada di atas kubur itu orangnya. Nah, lalu Bapak Ibu dengan alasan seperti itu, aku kayak itu caranya mamaku, abahku dikajikan selamanya. Hanya Pak Ibu setiap minggu itu diputar nama mengajiakan. Sampai sekarang ada terus nama mengajiakan Pak Ibu supaya malaikat Munkar Nakir menunda pertanyaan. Apakah malaikat Munkar Nakir itu Bapak Ibu bisa menunda pertanyaan? Sama juga kita mengaji orang hendak meninggal tuh Bapak Ibu, kita kajiakan Yasin tuh orang tuh bahasa kita bahasa orang sungai tabang api, sakarat sudah mulai, lalu kita kajiakan baca surah Yasin. Ajrail menunda pencabutan enggak? Itu banyak itu meremehkan tugas malaikat. Jar ulun pernyataan itu tidak benar. Malaikat Munkar Nakir tidak ada menunda pertanyaan. Itu dalil yang maksud melangkah didengar oleh orang dalam kubur, maksudnya dia dihidupkan kembali. Hanya sampai sekarang ngaji jadi di kubur tuh. Karena si penceramah tadi ngomong selama masih ada orang yang di atas kubur, malaikat Munkar Nakir menunda pertanyaan. Kenapa maka malaikat Munkar Nakir menunda pertanyaan? Karena dia masih ada orang yang di atas kubur. Apa hubungannya alam barzah dengan alam dunia? Alam barzah beda lagi dengan alam dunia. Alam barzah, alam pertahanan, perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Alam barzah sudah masuk wilayah akhirat. Nah ini Bapak Ibu, yang keimanan kita bisa hancur, bisa rusak tuh. Tidak ada penundaan. Hanya sampai setahun Bapak Ibu ada pahaman itu. Kebetulan orangnya kaya raya. Lalu seminggu ini ngaji, karena minggu depan di rolling ulang siapa lagi yang ngaji kamu. Seminggu seterusnya sampai sekarang. Ini dia Bapak Ibu. Kita harus keyakinan, harus kuat. Kita ngaji, kita sembahyang, kita menuntut ilmu. Ulun tanya, apakah malaikat ajarin menunda? Oh, ini masih menuntut ilmu, jakain dulu aku mencabut. Ada kan? Mungkin ada kekawanan pian, kenalan pian Haji Basran. Ingatlah, meninggal dunia di masjid itu dia tuh muhajirin waktu mengaji. Bersandar tiang, sini meninggal dalam keadaan mengaji. Mengaji Ustaz siapa waktu itu? Haji Basran tuh, dia berdagang di Banjarbaru, pasar Banjarbaru. Pun, nah di kemudian dia, Bapak Ibu bersandar di tiang masjid tuh bersandar di sini. Orang tontong pengajian setiap sini berabah itu bersandar. Saya meninggal. Untungnya hati-hatilah yang bersandar. Pertanyaannya, adakah malaikat Munkar Nakir menunda? Adakah malaikat Ajrail
keimanan Bapak Ibu, jangan main-main, rusak iman kita. Malaikat tidak terikat dengan manusia, malaikat terikat dengan perintah. Nah ini Bapak Ibu, itu yang dimaksud harus bagi Allah Ta'ala. Sekarang Allah, kalau sudah Allah perintahkan Ajrail siap, kalau sudah Allah perintahkan mereka mau ke akhir, siap semua. Nah itu yang disebut sekehendak Allah. Nah lalu kalau sekehendak Allah Bapak Ibu, sambillah ini di sini ya rahasianya di sini, sambillah dikonekkan, serahkan kepada Allah. Karena kita ini dikehendaki oleh Allah. Apa yang kita kehendaki terikat dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki kehendak kita tercapai, pasti kabul. Apabila Allah menghendaki kehendak kita tidak tercapai, pasti tidak kabul. Nah itu. Lalu yang hadir-hadir, kita hidup ini kadang terlalu tegang, tidak terlalu stres, kadang terlalu beban. Guru Udin, kalau terjadi perang dunia ketiga kayak Pak Guru Udin, kalau bisa memikirkan itu, yang diibadat baik-baik. Perang dunia ketiga kadang kata-kata kita mati. Nah, langsung. Jelaskan ini hadir-hadir. Yang tahu aja keluarga sifat ulur ini sudah apabila sudah pengajian asik. Perang dunia ketiga kadang kata-kata kita meninggal. Ada menunggu perang dunia ketiga bang. Nah itu tuh penting Bapak Ibu, penting. Jangan kita berpikir ditipu dengan pemikiran kita. Kain anak lah ikam masa depan mau nakai cerah. Ikam nakai kada usaha pun ikam nakai sugih dia nakai. Itu abahnya nih berkisah mamanya nih. Naklah tenang, tabun abah banyak, rumah abah sewaan banyak, toko abah banyak. Ikam nakai kada melarat hidup. Nah kayak Sidin sama atur rezeki anak. Nah kan gitu tuh. Soalnya Pak Aiboy meninggal dunia, Pak Aiboy orang tua meninggal dunia. Nah anaknya maaf, anaknya bujungan atau lakian, sakanya nang lakinya Pak Aiboy kada pintar, beisi menantu Raja Akal. Nah beisi menantu bibingan Raja Akal, beisi menantu lakian Raja Akal. Jualnya semua. Nah habis sama jadi kayak apa Bapak Ibu? Mau kada kuat iman Islam. Akhirnya Pak Aiboy sampai rumah orang tuanya dijual. Berapa peninggalan orang tuanya? Tapi Bapak Ibu karena puya-puya habis Pak Aiboy. Habis harta. Karena mamanya abahnya ahli di dalam urusan berdagang. Anaknya Bapak Ibu kada ahli, kada diberi pengalaman. Ya orang tua-tua bahari apa tuh? Anak tuh jangan diberi jiwa, julungi unjun Solo. Nah apa tuh? Orang bahari itu apa Pak RW itu? Apa maksudnya tuh? Apa Pak RW apa tuh Pak RW? Anak tuh jangan dijulungi jiwa, dijulungi unjun mancing. Apa tuh Pak RW? Ayo Pak RW. Pun pengalaman lah, keterang bilang. Nah, usahanya harus bisa ini. Kalau diserahi uang ditinggal uang habis. Coba diberi pengalaman, dibawa supaya dia paham tentang dagang dan sebagainya. Nah, orang tua bahari seperti itu Pak Ibu. Nih ibu-ibu yang di luar, Bu. Ini orang mau sungai, gue menghadapin orang mau sungai. Kalau berisi anak gue binian, orang mau sungai itu disuruh ada pur sebelum belaki atau bersuami. Orang mau sungai. Kalau daerah kampung kami itu, anak nang bibinin yang belum punya suami itu, yang masih abi-abi itu, suruh pada pur. Tuh kalangan sidin jual pepoyo sekilo siang nih. Kalau papa laki di sini, laki ketujuh makan iwak. Kalau laki ketujuh makan apa ngaranya intol badadar aman aja.
supaya anak yang perempuan ini dia masalah jatuh. Ayo Bapak Ibu, sekarang ini gurunya mana, guru gojek, guru nyaman, guru aja antar ke rumah. Apakah selamanya gojek terus? Nah itu tuh penting. Lalu Bapak Ibu, orang tua seperti itu tadi, maaf kurang tepat juga. Ikam kayak tenang. Apabila ada kadang dan ikam ada melarat ke hidup, jangan. Nah belajar mengembangkan usaha. Nah itu pangkat yang penting buat kita. Karena kadang-kadang masa depan anak itu sudah diatur oleh orang tua. Masa depan itu rahasia Allah. Nah kemudian itu maksud harus, yaitu 41. Nah jumlahnya 41 ini yang akan kita kaji nih. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil yang tidak cocok dengan Allah, 1 yang harus sakahanak Allah. Itu maksudnya 1 itu yang sakahanak Allah. Maka disebutkan di sini sifat yang 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Lawannya yang wajib satu-satunya dengan tafsil terperinci dan segala dalil-dalil akli dan nakli. Akli itu logika kita harus main. Nakli Quran hadisnya ada. Berarti kalau kita belajar ilmu tauhid ada 2 dalil yang akan kita hadapi. Pertama dalil akli, akal kita harus mainkan juga, dikonekkan akal kita di dalam memahami ilmu tauhid. Yang kedua ada Quran, ada hadis. Berarti kombinasi akal memahami Quran hadis, bukan akal mengakali Quran hadis. Akal tunduk dengan Quran dan hadis, bukan akal jadi imam Quran hadis. Quran hadis tetap jadi imam, akal Bapak Ibu tetap jadi makmum. Berarti akal mengikuti dalil, bukan dalil mengikuti akal. Nah ini banyak terjadi. Nah kemudian contoh supaya kita ini masuk yang ke wujud. Orang zaman sekarang ini ngomong Pak Ewa, kita guru dina harus mengikuti Rasulullah. Ada kawa kita kalau kada mengikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti ulama banyak salah juga. Pian tahunya Pak, mengikuti Rasulullah itu dari siapa? Pasti dari ulama. Kalau pian langsung mengikuti Rasulullah, berapa abad sudah Rasulullah Pak? Nah, salah sudah pernyataan orang seperti itu. Karena al ulama warasatul anbiya, kata Rasul, ulama tuh pewaris para nabi. Kalau ulama tuh pewaris para nabi, kalau nabinya nggak ada lagi, kemana? Ke ulama. Nah, satu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, pian tahulah gawian datupian. Itu aja sudah. Pekerjaan datupian apa? Ada orang tahu? Datupian. Ada tahu? Biar pian marangnya yang ada tahu. Ibu-ibu, pian tahulah Bu, pekerjaan datupian sehari-hari apa? Nah, tahulah Bu. Nah di sini berdagang, Bu. Bagus pertanyaan pian. Ulun tanya lagi Bu. Di mana Bu pian tahunya datu pian berdagang? Siapa? Nah, ujar siapa tuh? Dia tuh di bawahnya Nini lah. Nini atau Kai? Nah, Nini atau Kai? Jar sidin tadi, Mama berkisah. Pasti Mama tuh ketemu Nini atau Kai. Ya ada Bu. Nah, lalu kita tahu. Nah, tahunya kita bukan langsung melihat datuk, tapi tahunya kita cerita Mama. Mama diceritakan nenek. Nah, ya kan? Nenek melihat datuk. Nah, berarti bisa lah nggak pak berentet, nggak ada mata rantai, nggak bisa. Itu bukti kita nggak bisa langsung ke Rasulullah. Berarti gawian datuk kita berdagang,
Kita ada ketemu kuburnya aja ulun fakir, ulunnya al fakirnya, ulunnya kada tahu di mana datu ulun, tapi ulun punya datu. Tapi ulun nggak tahu kubur datu dan pekerjaan datu. Tapi guru din cerita tentang datu pian. Datu kai yang cerita, kai dari datu, kai ke atas abah yang cerita. Datu mutu nanu dina badagang anu pecah belah. Nah, pecah belah kenapa pecah belah? Piring, mangkuk, cangkir, panci. Nah, itu cerita. Makanya kayak mau tuh nama ngerusakan. Tokonya tahu lah, ikam di toko datu. Oh, apalagi toko datu. Lalu orang sekarang nih Pak Ibu ngomong kita harus mengikuti Rasulullah. Dusta aja tuh di mana tahunya? Nah kita sama datu ya harus pakai perantara, apalagi sama Rasulullah. Nah kemudian itu namanya akal ya Pak Ibu. Dari akli, akal kita menolak kalau ada orang membawi kita harus mengikuti Rasulullah. Di mana tahunya kita dengan Rasulullah, sedangkan masa kita dengan Rasulullah jauh berbeda. Nah jelas sudah. Secara akal kita menolak cara seperti itu berpikir. Lalu Bapak Ibu, nah ini penting. Lalu para ulama Bapak Ibu mengarangkan kitab. Kita ngikuti ulama. Lalu ulama tuh punya mata rantai sampai ke Rasulullah. Di mana guru din tahunya bahwa kita ngikuti ulama sampai mata rantainya ke Rasulullah. Rasulullah yang bersabda di dalam hadisnya, ittabi'ul ulama fa'inum indallahi qurama. Ikutilah para ulama. Yang ngomong tuh yang bersabda Rasulullah, karena mereka di dalam pandangan Allah mulia. Kalau kamu ingin sampai kepadaku, kata Rasulullah, punya mata rantai keilmuan, ikuti para ulama. Nah, karena al ulama warasatul anbiya. Tapi ulama yang bagaimana? Nah itu kita harus hati-hati juga. Ada katanya jerpae gue di Banjarbaru kah Ustadz menipu kitab pek jurul poknum tuh kita sudah mesin guru-guru nang lain kesini itu siapa gerang ada tahu dia guru. Nah ada kalau ya HP itu pun nah ada di YouTube ya. Nah tulisannya Ustadz pengajian berinisial anu. Ada di daerah sungai besar ya kayak itu. Ulun tanya guru sungai besar, tapi ketemu guru. Tahu dia di mana katanya? Daerah sungai besar katanya. Ada tahu juga. Ya itu Bapak Ibu oknum. Ustadz banyak yang baik-baik. Nah, itu oknum. Habib tuh guru dia aja kelakuan macam-macam oknum. Habib banyak aja yang baik-baik. Nah lalu kita kada benci secara keseluruhan. Lalu hati kita Bapak Ibu selamat. Nah itu tuh penting. Nah itu ngaranya dari nakli. Ada hadisnya tadi bahwa kita ngikuti ulama. Yang ulama tuh punya mata rantai sampai kepada Rasulullah. Nah lalu kita masuk kepada sifat Allah yang pertama al-wujudu. Nah wujud sedikit lagi kita bahas baru menakib Siti Khadijah Bapak Ibu. Nah apa arti wujud? Wujud itu artinya ada. Bapak Ibu, wujud itu sifat siapa? Sifatnya Allah. Arti wujud ada. Berarti yang ada siapa? Allah. Selain Allah tidak ada. Nah, ayo ini kita main ulun harus berinteraksi pengajian ini. Wujud Bapak Ibu sifatnya Allah. Lain pada Allah tidak ada punya sifat wujud. Nah itu dulu. Lawannya Adam artinya tiada. Mustahil sama Allah bersifat Adam artinya tiada. Nah ini penting. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ada. Mustahil lawannya jangan diarahkan ini kepada Allah. Mustahil dengan Allah Ta'ala bersifat Adam artinya tiada. Tiada itu bukan sifatnya Allah.
ada itulah sifatnya Allah. Bahasa Arabnya wujud. Berarti semua yang ada diadakan Allah. Sekali lagi, semua yang ada diadakan Allah. Karena yang sebenarnya ada hanya Allah. Di sini dulu kuat-kuat Bapak Ibu, kuat-kuat keyakinan kita di sini harus kuat. Kita sehat, disehatkan Allah. Suatu saat Bapak Ibu kita sakit, disakitkan oleh Allah. Nah, ke Allah dulu. Apabila kita Bapak Ibu ini sehat, maka kita bersyukur. Suatu saat seseorang itu sakit, sabar. Yang mana yang gue menyambut pintu daripada sakit? Bisa yang gue sakit pin aja, ada tahu. Oh, ini darah juga Bapak Ibu ke dokter Tommy tahu lah. Nah, cek darah juga Bapak Ibu. 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali Bapak Ibu. Dikira Bu Udin karena menjaga kesehatan, kalau jaga juga. Ayo yang hadir-hadir, usaha iya, jaga juga Bapak Ibu. Nah, coba. Berarti yang mengadakan kita sehat Allah. Olahraga gue supaya sehat, banyak aja orang olahraga meninggal dunia. Nah, ya kalau olahraga silahkan Bapak Ibu, tapi jangan menuhankan olahraga yang menyehatkan. Nah, masuk sudah di sini. Sakit Bapak Ibu berobat, tapi guru nama hadis sakitnya Allah Taala. Aku kada perlu berobat, aku ribu aja. Nah ini salah dah orang nih. Ini salahnya di sini dah. Sakit berobat. Karena yang menyuruh berusaha berikhtiar adalah Allah. Lalu berobat dia ke dokter, Bapak Ibu. Lalu sembuh, dia berobat ke dokter. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Perantara siapa? Nah, ikam umumnya sudah paham, alhamdulillah. Prakteknya pintar yang ngalih tahu lah. Itu anaknya keluarga di hati. Hari ini kita pengajian, alhamdulillah. Tuan rumah ziarah, mudah-mudahan perjalanan beliau lancar dan berkah. Dan Allah berpesan doakan kamilah, didoakan duluan. Nah, ayo, ini pentingnya. Saking istiqomahnya tuan rumah, beliau ngomong Bapak Ibu, pada tuan dulu ziarah, pengajian tetap diteruskan. Nah, mantap. Itu hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini penting lagi. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu, Bu, pian punya suami Bu lah Bu. Itu jodohnya siapa yang mentakdirkan Bu? Ibu-ibu bukan dimarahin. Jodoh itu ditakdirkan Allah. Bapak-bapak yang punya istri, nah ini kita contohkan. Yang menentukan istri pian itu sebagai istri pian, itu jodoh pian itu siapa? Allah. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau sudah ingat kita lawan Allah, ini penting. Kita memandang istri kita, inilah istri kita yang Allah takdirkan sebagai pasangan kita. Ibu-ibu yang memandang suami sampean, inilah suamiku yang sudah Allah takdirkan menjadi pasangan hidupku. Nah, itu penting. Lalu Bapak Ibu kita bersama istri, bersama suami, kita memandang ini kehendaknya Allah. Kadang-kadang bapak-bapak, maaf bapak-bapak, istri itu bisalah bapak-bapak. Kadang-kadang kita tuh ada rasa ada nyaman dan hati kita bisa kesal. Bapak-bapak jujur menjawabnya. Bisa? Nah, bapak-bapak ibu-ibu bisa. Allah mau uji Pak Ai. Sabar kadang. Nah, itu tuh penting. Itu penting tuh di situ. Sabar kadang. Nah, Allah mau uji. Banyak Pak Ai kebaikan istri itu banyak. Banyak kebaikan istri. Kita sabar. Kita manusiawi gue, bisa aja kesal tuh bisa.
Mungkin Pak masakannya kekarawan keasinan apa ini kurang ini disuruh luka undang-undang apa ya. Bisa. Kalau kalian tidak ada masalah di dalam rumah tangga, disuruh gara-gara di zaman. Ibu-ibu jujur pengen jawabnya, bapak-bapak tadi jujur. Bisalah Bu, suami sampean membuatkan kesal Bu. Nah, di bapak-bapak bisa gitu. Nah, bisa Pak Boy, manusiawi. Nah, disitulah kita. Sabarkah, syukurkah? Syukurkah, sabarkah? Kenapa maka kita bisa syukur? Karena kita memandang ini nikmat. Kenapa maka kita sabar? Karena ini ujian, disuruh Allah untuk sabar. Kedua-duanya nikmat dan cobaan itu dari Allah. Tinggal lagi ingat kada nang maulah kita nyaman nih Allah. Ingat kada nang maulah kita hati kada nyaman juga Allah mau uji. Bukan berarti kita hendak kada nyaman hidup, tapi kadang-kadang kita menemukan kada nyaman. Berarti yang mengadakan nyaman Allah, yang mengadakan kada nyaman. Nah, lihat waktu pengen guring, pakai guring, bantal lah dipindah-pindah posisinya, awak lah dipindah-pindah. Itu mencari kenyamanan aja tuh. Itu nikmat Allah, anak nyaman jadi. Oh, kadang-kadang tangan lah kabur kepala. Maaf lah kadang-kadang tangan lah tak kaburit. Itu mencari kenikmatan, bro. Masya Allah. Nikmat. Nah itu Bapak Ibu penting. Nah kalau sudah paham dia nama adakan itu Allah, nang nyaman syukuri, nang kada nyaman sabar. Syukur itu ibadah, sabar itu ibadah. Ini pesan gue. Cintailah musibah, karena yang menguji kita dengan musibah orang yang mencintai kita. Ayo sekali lagi. Cintailah musibah, bukan kita ingin dapat musibah. Cintailah Bapak Ibu musibah. Ini tingkatan tinggi lah, pasal tingkatan tinggi. Cintailah musibah, karena yang mau uji kita dengan musibah orang yang mencintai kita. Cintailah ujian, bukan kita ingin diuji, karena yang menguji kita orang yang mencintai kita. Tanpa ujian kadang-kadang kita nih kada sadar Pak Ibu. Tanpa ujian kita kada berkualitas iman Islam kita nih. Nah, ayo anak ulun gue alhamdulillah sekolah kali diuji-uji dia kada naik. Masya Allah. Lalu maksud mencintai itu kita jalani, kita hadapi. Ada aja yang maha kuasa yaitu Allah. Karena cobaan, musibah, nikmat yang nyaman, nak ada nyaman dalam kehidupan ini memang itu ujian. Ujian nikmat disuruh syukur, ujian musibah disuruh sabar. Nah, itu tuh penting dan bermula. Nah, mustahil Allah Ta'ala tiada, kadar mungkin Allah Ta'ala ada. Nah, ini panjang lebar pembahasannya. Kemudian kita manakib lagi. Ada waktu sekitar 10 menit. Sesuai kita pesan di rumah kita ngaji manakib. Manakib Sayyidah Khadijah. Bermula keistimewaan Sayyidah Khadijah, Bapak Ibu. Beliau ini, nah ini selalu mengantar makanan dan minuman keperluan baginda untuk mengantarnya ke Gua Hira. Masya Allah. Mudahan Gua Hira sama Gua Sur jangan hilang, karena ini abang pembangunan besar-besaran. Kalau hilang Bapak Ibu hilang sejarah. Hilang sejarah akhirnya. Gua Hira, Gua Sur. Gua Hira itu Rasul ibadah di sana. Ulun naik Bapak Ibu 1,5 jam menanjak. Makanya ulun cerita sudah ada tetangga lah. Tiap hari Pak Ibu, ibu-ibu tiap hari Sayyidah Khadijah ngantai makanan.
Pada Sayyidah Khadijah saudagar terkaya di Jazirah Arab. Sayyidah Khadijah mengantari makanan untuk sang suami Rasulullah. Lihat, memang Bapak Ibu orang berumah tangga harus sama-sama meringankan beban. Nah, ini orang berumah tangga sama-sama meringankan beban, menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Kemudian, dan apabila pulang menyambut baginda dengan gembira. Nah, rahasianya ibu-ibu, kalau suami itu kecapean yang luar biasa, pulang dari pasar, dari luar lah, apapun, Bu, rahasia sang suami itu pengen sambut dengan senyuman, hilang capeknya. Ini menghibur dengan apa? Menyambut baginda dengan gembira, muka yang ceria. Yang rahasia lelaki itu gue kayak itu, belanja disambut dengan senang. Aduh, ini namanya coba umah montong monyong. Monyong. Gue pakai pengalaman anom-anoman ini juga. Nah, itu sifat lelaki itu gue. Kayak pajunya uyuhnya, tapi ada pelibur lara memblokir kecapeannya. Satu dia gue bujuran tuh, sambutnya dengan senyum. Senyum. Apalagi ada kopi jahe, bah. Nah, yang goreng di sini. Nah, itu dulu. Walaupun ada yang akan kalian tanyakan, kayaknya dulu. Nah, itu hebatnya suami itu gitu, Bu. Nah, maaf bapak-bapak, rahasia istri pula bujuran tuh, hargai apa kehendaknya sesuai kemampuan kita. Dangari curhatannya. Ini ada juga maaf lalakin nguyok ingin itu saya panggil mulai langkah ini gitu aja. Nah, ayamnya karena di dunia ini maaf lah ahli sejarah. Bisa puluh tahun banyak gitu ya. Hargai. Nah, ini menghargainya tuh kita hargai. Kalau lelaki itu buat kekalahannya hari ini bapak ini besok tanya aja, ingat langsung malam. Aku ingat apa aku ingat lagi mana? Karena lelakinya ada nguyak buat. Mau ibu-ibu itu nyamak, nggak tahu, nang 20-30 tahun itu nggak. Ingat lah banyak 20 tahun lalu berjanji lah mau solos napa aku ingat lagi. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh. Nah, itu hanya orang berumah tangga itu kita menghargai istri kita. Orang berumah tangga itu bapak-bapak menghargai istri dan ibu-ibu sambut dia dengan senyum. Itu rahasianya seperti itu. Kemudian di ketika itu menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Menghibur dari kepayahan dengan kata-kata yang baik. Iya, Siti Khadijah. Kemudian dengan kasih sayang yang lembut dan bijaksana. Jadi kita jangan kaku. Lawan suami itu gue jangan kaku. Bapak-bapak sama istri itu jangan kaku. Jangan kaku. Umumnya kita makanan ke soto Bang Ahmad. No. Kenapa banyak pindah kayak itu? Ada aku asal nggak mau ke situ liur, kita ada ke situ. Ayo kita lagi namanya. No, berangkat menjadikan diri. No. Nah, ayo kemana? Kata Sarah aja ibu. Membawa anak, membawa cucu kan. Nah, itu tuh penting juga. Jangan hanya di rumah saling gon mandai aja umat. Kemudian lagi istimewanya Sayyidah Khadijah. Nah, ini yang hebat lagi. Beliau selalu mendampingi Rasulullah, senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah, termasuk Rasulullah tidak pernah merendahkan istrinya. Nah, ini yang penting. Hanya kita Bapak Ibu makin kita bertuha, makin kita bersanang yuk. Nah,
Jangan kita makin betul hidup makin gemuk. Cucu gue mau benar. Nah anak cucu siapa? Benar. Apa gue membuat sepeda gue, rumah tuh dinding gue, tulisan gue, ulang sudah cat gue, ada apa-apa. Rumah kayak kapal pecah gue, ada apa-apa. Sakalnya burikan sunyi, kurang kayak ini. Itulah Bapak Ibu, suasana orang berumah tangga tuh saling menjaga, saling menghibur, saling mengerti. Lihat kehidupannya Nabi bersama Sayyidah Khadijah. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan dari sebagian manaqib Sayyidah Khadijah memberikan kepada kita contoh teladan yang terbaik adalah rumah tangganya Rasulullah. Mudah rumah tangga anak cucu kita dan juga kita selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nas'aluka ya Allah bikaramati Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid wa bijami'i masyayikhina wa mu'allimina ajma'in an tarzuqana wal jami'il hadirin wal hadir fi hadzal majlis sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.